Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar para manajer perawatan se-Indonesia? Seperti dikatakan oleh Peter Drucker, ya, untuk memastikan suatu masa depan, untuk mendapatkan kepastian pada suatu masa depan, maka itu harus dibuat dari sekarang. Artinya apa artinya? Ya, artinya masa depan kalian adalah manajer perawatan dan memastikan bahwa itu akan terjadi, maka kalian harus lakukan saat ini juga. Dengan cara apa? Dengan cara kuliah kita hari ini. Di kuliah-kuliah kita ini adalah kuliah untuk menjadikan masa depan itu lebih pasti, seperti menjadi manajer perawatan. Oke, mindset kalian dalam kuliah ini sudah saya katakan sejak awal sebagai seorang manajer perawatan. Oke, kita lihat apa bahan kita hari ini. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Oke, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Jadi, syukur alhamdulillah kita jumpa lagi ya dalam kuliah kita. Jadi, kuliah kita judulnya hari ini adalah mengenai reliability center maintenance. Apa itu ya? Dan ini judulnya saya buat sebagai introduction. Jadi ini sebagai kuliah pemula saja dulu. Kemudian minggu depan barangkali kalau ada waktu kita buat lebih advance lah pembahasannya ya. Jadi ini adalah introduction untuk kuliah RCM atau Reliability Center Maintenance. Apa itu RCM? Nah, ini menurut definisinya kita bisa lihat seperti ini. Ya. RCM adalah pendekatan sistematis untuk menentukan strategi. Nah, ini strategi nih, ya. Strategi apa? Kalau dibicarakan strategi artinya apa? Berpikir agak jauh waktunya, ya. Agak agak lama waktunya itu dikatakan strategi. Ya. Strategi apa? Strategi pemeliharaan yang paling efektif. Efektif itu apa artinya? Mencapai tujuannya. Berdasarkan apa? Keandalan suatu sistem atau peralatan. Tujuannya adalah menjaga fungsi sistem dengan cara yang paling efisien dan aman, serta meminimalkan biaya. Ini penting ya, sebagai seorang manajer, kalian harus bisa meminimalkan biaya. Biaya dari total perawatan dan biaya downtime. Ini adalah pendekatan sistematis ya. Jadi strategi ya. Kalau strategi artinya kita bicara jangka waktu yang cukup lama. Mari kita lihat detailnya apa itu ya. Tujuan RCM adalah ini menjamin fungsi aset tetap berjalan. Seperti kalian menjadi manajer Air Asia misalnya. Asetnya apa itu? Ingat, asetnya adalah pesawat terbang. Supaya aset itu tetap bisa terbang, maka kita gunakan RCM. Kenapa kita pakai RCM? Ya. Kemudian meningkatkan reliability and availability. Jadi pesawat itu bisa diandalkan, bisa terbang dengan selamat, mendarat dengan selamat, ya kan? Pada waktu dijadwalkan dia sudah tersedia, available, ya kan? Kemudian biayanya juga optimal. Optimal itu maksudnya tidak terlalu mahal dan juga tidak murahan, ya, tidak asal ada gitu ya. Itu namanya optimal. Dan juga mengurangi risiko kegagalan. Jadi saya katakan pesawat terbang itu, ya, itu merupakan cikal bakalnya aplikasi RCM. Kenapa pesawat terbang itu perawatannya itu spesifik menggunakan RCM? Ya, bayangkan pesawat itu berapa banyak komponennya itu, ribuan kali, puluhan ribu komponennya. Kalau kita misalnya maintain semua komponen-komponen itu seperti preventive maintenance, berapa banyak maintenance-nya? Bisa-bisa pesawatnya nggak bisa terbang. Ya, contohnya begini, kalau kita fokus ke pesawat bisa terbang,
Perlukah kita melakukan maintenance untuk kursi pesawat penumpang gara-gara kursinya kurang perawatan? Apakah pesawat bisa terbang? Pesawat bisa terbang walaupun kursinya ada masalah, tapi penumpangnya tidak nyaman. Maksudnya fokusnya kemana dulu? Pesawat bisa terbang. Yang lain-lain yang kecil-kecil barangkali eh, di apa namanya tidak dilakukan perawatan tapi dikesampingkan atau prioritasnya yang kemudian. Jadi fokus kepada pesawat bisa terbang dengan selamat, mendarat bisa selamat, ya kan? Nah, itu adalah salah satu aplikasi RCM, ya. Nah, di perusahaan migas, ya barangkali juga banyak kali yang harus kita maintain. Maka fokusnya adalah bagaimana misalnya fasilitas minyak ini beroperasi dengan selamat, menghasilkan minyak sesuai dengan target. Itu RCM tujuannya, ya. Aset berfungsi dan berjalan, ya, dan risiko kegagalan minimal. Nah, ini contohnya adalah minimal shutdown. Jadi fungsi aset tetap berjalan dan tidak perlu kita harus shutdown dengan adanya apa tadi? RCM ini. Oke, keuntungannya apa? Nah, keuntungannya otomatis ya, kalau tadi pesawat bisa terbang, mendarat dengan selamat juga, maka meningkatkan keandalan dan ketersediaan alat. Pesawat standby terus ya kan, karena dia sudah yakin kita bisa terbang dengan selamat dan bisa mendarat pula dengan selamat. Kemudian platform minyak tadi ya bisa beroperasi dengan eh, sesuai dengan targetnya, ya kan? Dan juga menurunkan biaya maintenance jangka panjang. Karena yang terpenting-penting saja yang kita maintenance dengan teliti, selebihnya barangkali eh, cukup dengan apa dijadwalkan secara berkala, kan? Dan juga yang penting ini, jangan sampai ada kegagalan besar atau kecelakaan. Ya, ini kegagalan besar ya, kegagalan kecil-kecil ya. Misalnya tadi saya bilang kursi pesawat penumpang barangkali tidak bisa dimaju apa, tidak bisa naik apa turun ininya eh, sandarannya barangkali termasuk kegagalan kecil, ya kan? Nah, ini fokusnya pada fungsi yang penting dan yang kritikal. Untungannya dari program RCM ini. Nah, yang penting dan kritikal misalnya apa nih? Ya kan? Pompa barangkali ya. Itu kritikal pompa di proses platform ini pompa. Jangan sampai pompanya itu tidak beroperasi. Kalau pompanya gagal, ya tidak bisa memompakan minyaknya, ya kan? Nah, ini contohnya misalnya ada shutdown, terjadilah kebakaran. Ya. Nah, ini adalah keuntungan dari RCM. Kalau kita lihat piramida maintenance yang dikatakan sebagai piramida ke kedewasaan maintenance, maintenance maturity pyramid, ya. Yang paling bawah itu adalah apa? Reactive maintenance. Jadi kalau reaktif ini rusak, perbaikin. Itu yang reaktif, ya kan? Lampu putus, perbaikin. Ban gembos, ganti atau tambal gitu. Itu reaktif. Yang kedua adalah preventif. Preventif ini berdasarkan apa? Waktu. Misalnya AC kita di rumah 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali dilakukan pembersihan, ya kan? Naik levelnya menjadi condition based maintenance. Condition ini menggunakan apa? Rule based logic using sensor data. Jadi ini sudah agak apa? Barangkali kalau agak lebih eh, dalam ilmunya. Contohnya condition based ini dibanding dengan preventif. Contohnya kalau kita lihat oli motor itu kalau misalnya preventif barangkali 6 bulan kita ganti oli. Tapi kalau motor itu jarang dipakai, misalnya sekali-sekali, barangkali cocok dengan condition based maintenance. Kita cek olinya masih cukup bagus, ya nggak perlu diganti oli.
Misalnya gitu, lihat kondisinya, baru lakukan perbaikan. Yang untuk yang canggih-canggih gunakan apa? Logic sensor data. Kalau punya mesin lah ya. Nah, berikutnya yang naik tingkat adalah prediktif. Prediktif ini misalnya kalau pompa kita bisa gunakan sensor getaran. Pompa itu kalau bagus jalannya kan mulus tuh, tidak ada bising-bising gitu kan ya. Ataupun kalau bunyi dia bunyinya ya normal-normal kan. Kalau misalnya ada frekuensi lain yang menyebabkan dia bunyinya tidak bagus lagi atau tidak normal, maka misalnya bunyinya agak berbeda. Atau sensor getaran atau sensor temperatur. Jadi ini kita bisa prediktif dari kondisi-kondisi yang tidak normal. Sehingga apa? Kalau ada kondisi tidak normal, dia akan memberikan sinyal untuk adanya perbaikan. Nah, ini keempat ini, reaktif, preventif, condition prediktif, ini sudah biasa kita buat. Ya, kalian saya pikir sudah mahir lah ya. Nah, hari ini kita masuk ke puncaknya, yaitu ke RCM, Reliability Center Maintenance. Apa itu? Di sini dikatakan sebagai Comprehensive Review of Maintenance Infrastructure. Jadi secara garis besarnya, RCM ini adalah aplikasi maintenance yang memberdayakan keempat yang di bawahnya ini secara secara apa namanya, secara lebih terarah, ya kan? Tidak hanya milih reaktif, tidak hanya preventif, tidak hanya condition, tidak hanya prediktif, tapi sesuai dengan kebutuhan. Itu disebut sebagai RCM. Jadi RCM ini akan memilah-milah mana yang perlu reaktif, mana perlu preventif, mana perlu yang pakai condition, mana perlu prediktif. Jadi RCM ini contohnya bayangan tadi pesawat terbang tadi. Ya. Kalau pesawat terbang itu punya komponen, anggaplah 10.000 komponen. Biasa dilakukan PM misalnya, preventive maintenance. Bayangkan, misalnya 10.000 komponen di preventive maintenance. Ini tak masuk akal. Yang mana yang penting? Apakah semua penting sehingga dilakukan preventif untuk 10.000 eh, komponennya? Ataukah kita reaktif saja? Kalau tidak terbang, baru kita perbaiki. Nah, ini juga agak cocok. Atau condition. Jadi RCM ini untuk pesawat terbang, dia akan pilah-pilah. Oh, ini untuk reaktif saja. Contohnya lampu. Lampu itu cocoknya ya reaktif aja. Kalau putus, tukar. Ya kan? Atau juga ada yang preventif, diminyain setiap berapa kali ya. Atau di condition, dicek kondisinya, atau di prediktif. Nah, ini dikatakan sebagai maintenance yang sudah dewasa, mature, ya, yang sudah paling tinggi kedudukannya. Oke, nah ini akan kita bahas hari ini. Nah, metodologi untuk RCM ini dikatakan ada empat metodologinya. Apa itu metodologi RCM? Jadi tadi cara berpikirnya adalah bagaimana aset itu bisa berfungsi. Ya. Kalau pembangkit listrik, PLN, bagaimana dia tidak mati-mati listriknya. Nah, sekarang kita lihat metodologinya. Yang pertama adalah kita definisikan dulu apa yang harus dilakukan oleh suatu aset. Artinya fungsi aset itu apa? Apakah pesawat terbang, untuk terbang? Apakah pembangkit listrik yang harus hidup terus? Ya. Nah, fungsi utamanya apa? Dari pompa minyak, fungsinya apa? Ya kan? Kemudian fungsi sekundernya apa? Kemudian performance-nya, standarnya bagaimana? Nah, ini yang perlu kita analisis. Ya, tergantung apa contohnya. Ya. Nah, ini contohnya saya buat di sini adalah pompa. Ini kenapa saya berikan pompa ya? Ada kalian bertanya-tanya. Contohnya kita tubuh manusia ini yang sebagai pompa itu apa? Tahu? Tubuh kita sebagai pompa itu apa? Ya, jantung. Ya. Bayangkan kalau jantung kalian berhenti. Apa kejadiannya? Jantung berhenti, ya sudah, tidak ada harapan lagi.
mati. Nah, itu. Maka pompa ini dalam satu proses industri berfungsi sebagai jantung, tidak boleh berhenti. Ya, pompa minyak tidak boleh berhenti. Kalau rusak harus segera diganti. Jadi operasi tidak boleh berhenti. Masalahnya jantung manusia itu cuma satu, tidak ada backupnya. Kalau di mesin di pompa minyak di offshore sana, di platform minyak atau di pabrik-pabrik, kita bisa buat pompa itu dua, satu buat spare atau cadangan. Kalau manusia tidak ada yang punya pompa atau jantungnya dua. Ya, nah sekarang contohnya pompa. Pompa ini misalnya mengalirkan fluida sampai 500 meter kubik per jam. 500 meter kubik itu banyak tuh, ya kan? Pada tekanan 10 bar. Ini anunya, fungsi utamanya. Jadi kita harus jelas dulu fungsinya apa. Kalau fungsinya tidak jelas, maka analisis RCM-nya akan tidak jelas pula. Nah, contohnya ini pompa, ya kan? Ini gambar pompa, ini pompanya, ini disedot, ya kan? Kemudian dikeluarkan. Pompa ini harus dijelaskan apa fungsi pompa ini sebenarnya, ya kan? Sehingga yang mana yang perlu kita jaga. Kan pompa ini ada apa namanya, ada eh, sensor-sensor, ada apa gauge lah, alat ukur. Nah, makanya harus kita pastikan dulu, mendefinisikan apa yang harus dilakukan. Kedua, kalau dia gagal, nah ini tadi jantung kita tadi, kalau gagal artinya gagal memenuhi fungsinya tadi, gagal memenuhi fungsinya. Kemudian bagaimana gagal itu terjadi? Kemudian apa penyebab gagalnya ini? Ini masih ingat kalian apa nih? Ya, failure mode and effect analysis. Kuliah berapa minggu sebelumnya sudah dilakukan, yaitu FMEA, yaitu failure mode and effect analysis. Nah, ini kita lakukan tahap kedua, ini adalah failure mode and effect analysis. Ya, contohnya lagi tadi pompa tadi, failure mode-nya seal bocor, penyebabnya bisa ausan, bisa misalignment, bisa kontaminasi, ya kan? Akibatnya apa nih? Nah, contohnya ini ya, pompa bocor. Ya, ada ini bagian seal dari apa namanya? Outlet ya, barangkali, ya kan? Atau ini ya, pecah, ya kan? Ini kegagalannya nih ya. Kemudian atau ini juga bocor di sini, ya kan? Jadi tahap kedua ini adalah fokus pada FMEA, Failure Mode and Effect Analysis. Oke, tahap kedua ya. Tahap ketiga adalah konsekuensi atau seberapa kritis suatu kegagalan itu akibatnya. Kategorinya macam-macam untuk keselamatan manusia, ya, safety-nya gimana? Misalnya tadi platform minyak tadi, kalau minyaknya bocor, kira-kira apa safety-nya? Apakah akan terjadi kebakaran, ya kan? Ataukah minyak bocor, apakah akan terjadi pencemaran? Ataukah kalau pompa terganggu akan ganggu produksi? Misalnya tadi 500 meter kubik per jam, tinggal misalnya 200 meter kubik per jam, ya kan? Gak terganggu operasi. Atau ekonomis. Wah, otomatis ini ketiga-tiga ini menyebabkan kerugian ekonomi. Operasi mengurangi output. Environmental pencemaran kena denda. Safety bisa dihentikan produksi, ya kan? Masalah ekonomi. Nah, tujuannya apa? Dari yang tahap ketiga ini adalah kita menentukan prioritas. Mana yang harus dicegah, mana yang bisa kita toleransi. Ini apa namanya tahapan ketiganya. Contohnya tadi pompa minyak di platform. Kalau terjadi kebocoran, apa nih? Kebakaran. Kebakaran lingkungan.
kemudian membahayakan manusia, operasional terganggu, ekonomis tentu saja sangat terganggu. Kan? Ini contohnya lagi kebocoran gas beracun keluar, ya kan? Atau cemaran minyak tumpah, ya. Jadi ini adalah dampak dari kegagalan tadi. Bisa lingkungan, bisa safety, bisa operasi, bisa ekonomi. Ya. Yang keempat, yang terakhir adalah, nah, ini baru tindakan maintenance-nya. Tadi satu, dua, tiga sudah kita lakukan. Yang keempat mikir, apa yang harus kita buat? Strateginya apa? Nah, ini tadi saya bilang, kita bisa buat preventif, kita bisa buat prediktif, kita bisa buat run to failure atau reaktif, atau kita lakukan redesign modification, ya, supaya lebih pasti gitu ya. Nah, prinsip pentingnya, ya, tidak semua failure harus dicegah. Hanya yang punya konsekuensi signifikan yang perlu kita lakukan pencegahan. Contohnya tadi apa? Lampu, bola lampu. Nggak mungkin kita bikin bola lampu yang tidak boleh mati. Jadi daripada memaintain bola lampu, biar aja bola lampu itu kita buat run to failure. Artinya apa? Kalau putus, ganti. Nah, itu contoh kalau lampu gitu ya. Tidak semua harus dicegah. Ya kan? Nah, ini contohnya ini kalau pompa tadi, ya. Dilakukan apa misalnya? Analisis apa namanya ini alignment, ya. Dari sini kita lihat alignmentnya bagaimana. Apakah shaftnya alignment sehingga tidak tidak apa namanya tidak tergesekan, kemudian tidak timbul panas. Jadi pokoknya alignment itu artinya pompanya mulus, ya kan? Atau kita cek temperaturnya. Kalau temperaturnya naik berarti ada masalah di pompa ya, ya kan? Atau kita buat maintenance checklist, ya kan? Ini barangkali prediktif atau apa tadi dia apa tadi prediktif. Satu lagi condition, ya. Satu lagi kita gunakan preventif. Oke, jadi dengan empat tahap ini, tujuan akhir kita adalah memilih metode maintenance yang sesuai. Apakah itu apa? Reaktif, disebut run to failure, ataukah dia preventif secara berjadwal, atau yang ketiga apa? Condition maintenance, yang keempat itu prediktif, ya kan? Nah, ini pilihan-pilihan ini dibuat berdasarkan keperluan. Oke, jadi intinya adalah memilih metode maintenance yang sesuai. Oke, setuju? Nah, ya. Jadi tadi sudah saya sebutkan empat langkah-langkah itu. Ini saya tulis lagi supaya kalian lebih paham. Ya, tadi langkah-langkahnya ada empat. Identifikasi fungsi apa yang seharusnya dilakukan oleh peralatan tersebut. Kedua, tentukan kegagalannya, modenya apa. Kemudian yang maksud dua juga analisis kegagalan. Ini dua ini disebut sebagai apa? Failure mode and effect analysis. Ya. Yang ketiga, kritikalitas. Seberapa serius dampaknya? Apakah bisa ditoleransi? Keempat, pilih strateginya, ya kan? Contohnya time based maintenance, preventif, condition based maintenance, pakai sensor atau inspeksi, atau run to failure. Ini untuk bisa ditunggu sampai rusak baru ganti, atau redesign jika failure tidak bisa dicegah dengan maintenance. Ini langkah-langkah tadi, empat tadi, ini sangat penting untuk kita pahamin untuk membuat RCM itu menjadi eh, lebih bisa diandalkan. Nama juga reliable, ya. Jadi sudah kita berikan contoh pada apa? Pompa, ya. Fungsi pompa, fungsi jantung, ya, memompa darah secara terus-menerus. Ganti darahnya dengan fluida, ya kan? Mode kegagalan jantung atau mode kegagalan pompa, motornya panas, silnya bocor,
impeller atau kipasnya itu yang mau narik fluida itu aus, ini gagal ya. Dampaknya contohnya fokus pada gangguan proses produksi. Nah, ini kalau di minyak tadi banyak ya, ada juga fokus ke safety. Ini gangguannya proses produksi. Strateginya, nah, ini strateginya langsung dibuat ya. Inspeksi suhu motor secara berkala. Nah, pakai apa? Condition based maintenance. Atau pakai preventif, ganti seal tiap 6 bulan, time base, ya kan? Atau pasang sensor getaran dan tekanan, prediktif. Jadi satu pompa ini mempunyai 3 macam metode maintenance. Preventifnya ada, conditionnya ada, prediktifnya ada. Oke? Nah, ini walaupun cuma satu pompanya, satu macam, tiga-tiganya dipakai, ya. Tadi mau hemat-hemat, jadi ternyata lebih boros lagi, sekaligus 3. Jadi RCM itu bukan untuk membuat satu maintenance itu menjadi lebih sedikit preventifnya atau lebih banyak prediktifnya, bukan seperti itu ya. Jadi RCM ini melihat kecocokan yang bisa dipakai. Jadi perlu ditekankan, misalnya sebelum ada RCM, ada preventifnya itu ada 100. Belum tentu dengan RCM preventifnya menjadi 10 misalnya. Bisa saja menjadi 110 kalau itu memang diperlukan. Jadi RCM itu indikasi aplikasinya bukan dengan mengurangi preventif saja atau dengan menambahin pekerjaan lain. Ini bisa saja berkurang, bisa saja bertambah. Tergantung analisis dari eh, 4 tahap tadi. Fungsinya, mode kegagalannya atau FMEA-nya, dampaknya, dan strateginya. Ya. Nah, untuk itu ada standar internasional untuk RCM itu yang dinamakan SAE JA 1011. Ini dikeluarkan oleh SAE, Society of Automotive Engineer. Ini SAE ya. Menentukan kriteria yang harus dipenuhi suatu proses agar dapat disebut sebagai RCM. Dan ada standarnya ya. Nanti kalian cari sini di internet itu, kalian cari aslinya apa, kalian baca ya. Standar ini untuk memastikan RCM diterapkan sesuai dengan prinsip yang asli, dikembangkan oleh Stanley, Nolan, and Howard Heap. Nah, ini kalian juga cari ya. Nanti saya ada bukunya, kalian buat summary-nya ya. Ini contoh yang kita lihat di sini apa? Lagi mengukur apa? Mengukur tingkat apa nih? Getaran pada impeller ya. Contoh aja ya. Nah, ini adalah cara berpikirnya RCM menurut SAE GA 1011. Sama seperti kita tadi empat tahap tadi. Jadi 4 tahap tadi itu yang tadi kita ceritakan itu fungsinya apa, kegagalannya bagaimana, criticality-nya apa, dan strateginya itu adalah metode yang diberikan oleh SAE GA 1011. Pertama apa? Kita pilih aset yang mau kita evaluasi. Nah, evaluasinya berdasarkan tadi itu, yang 4 tadi itu. Baru kita pilih maintenance-nya. Jadi 1, 2, 3 di sini. Kemudian kita pilih maintenance yang kita akan lakukan. Kita buat reaktif kah, preventif kah, condition based kah, atau proaktif kah. Kemudian diulang untuk other asset. Nah, jadi semua aset yang penting-penting kita buat seperti ini. Ini yang tadi 3 tahap ditambah 4 yang ini. Jadi 1, 2, 3, 4 pilih. Anu ya. Pilihannya ini tadi ya, preventif, reaktif, condition, ya, prediktif, atau juga ada namanya design. Ya, ini adalah cara berpikirnya SAE JA 1011. Nah, ini ada beberapa video ya yang bisa kalian jadikan reference ya, yang bisa jadi kalian tonton nanti. Hey guys, my name is Ryan. I'm the CEO and founder here at Upkeep. Today we're going to be talking about the first thing that I really want to talk about
is the process for Ini determining ya the menurut correct JAI level of tadi ya. maintenance that's needed for your facility to operate a maintenance. It's how we think our entire bit, the correct and acceptable amount of operability for. Ada juga yang ini dari ini. Selamat jumpa teman-teman. Kita bahas kedua, ya, terjadi peningkatan mekanisasi pada lingkungan, yang peralatan lebih lama. Oke, itu adalah video-video yang bisa kalian tonton setelah kuliah ini selesai nanti ya. Termasuk video yang kita lihat sekarang ini ya. Kemudian kita lihat ada namanya tiga cornerstone of RCM. Artinya apa nih? Tiga cornerstone. Tiga batu. Ya, apa sih tiga batu maksudnya? Ya. Sebelum kita lakukan RCM kita harus paham dulu ya. Yang diketahui apa? Kapan analisis kegagalan fungsi tunggal atau single failure dapat diterima dan kapan tidak dapat diterima. Artinya mana yang boleh gagal, mana yang tidak boleh gagal. Contohnya jantung tadi. Jantung boleh gagal nggak? Nggak boleh gagal. Kalau ginjal, ginjal ada dua. Kalau rusak satu masih boleh. Kalau menurut kedokteran bisa berfungsi kalau tinggal satu, ya kan? Tapi jantung tidak boleh gagal. Kalau ginjal boleh gagal satu. Kalau dua-duanya ya tidak boleh. Ya, itu maksudnya apa? Kapan dapat diterima, kapan tidak dapat diterima. Nah, yang berikutnya yang penting, bagaimana mengidentifikasi gagal tadi atau kegagalan tersembunyi. Kalau kembali lagi ke jantung atau pompa, taunya pompa itu gagal gimana? Outputnya berkurang. Atau kalau di jantung darah itu terhambat, mulai tersumbat. Itu indikasi gagal. Kalau misalnya ginjal, ginjal gagal, identifikasinya apa? Apakah ada gejala-gejala apa misalnya bengkak kah? Ya kan? Nah, ini yang paling penting kita harus kasih tahu adalah kegagalan yang tersembunyi. Jangan sampai tidak diketahui baru gagal, baru dia ketahuan. Nah, ini dikatakan hidden failure. Yang ketiga, kapan kita harus melakukan analisis multi kegagalan. Artinya kegagalan berturut-turut, katakan multifungsi atau multi failure ya. Kapan kita harus lakukan ini? Ya. Nah, ini adalah tiga batu atau tiga hal yang penting yang harus kita lakukan untuk memulai RCM. Ya, mana dapat diterima kegagalannya, mana tidak boleh gagal, mana kegagalan yang tersembunyi, kemudian kapan kita lakukan multi failure analysis. Kita lihat contohnya ya. Contohnya single failure analysis. Nah, ini gambar pompa. Ini adalah simbol pompa bagi yang belum tahu. Ada seperti ini. Ini namanya pompa. Ya. Ini dari kiri adalah input ataupun inlet ataupun suction. Yang sebelah kanan ini adalah output atau eh, keluaran atau lagi namanya apa? Eh, Apa istilah pompa itu ya, output lah ya. Ini pompa beroperasi, misalnya ada indikasi ke control room, artinya indikasi ke mana ke tubuh kita. Nah, ini indikasi itu apa namanya? Sensor ya, ya kan. Di fungsi pompa tadi menyuplai darah ke tubuh. Indikasinya apa? Kalau misalnya deg-degan, nah, ataupun sesak napas, nah, itu kan indikasi. Kalau di control room gitu juga. Oh, outputnya berkurang. Oh, apa namanya, getarannya naik. Nah, ini kalau misalnya pompa ini cuma satu dan gagal, apa dampaknya? Analisis kegagalan tunggal dapat diterima jika pompa ABC itu gagal akan menjadi jelas dan memiliki konsekuensi langsung tidak diinginkan dari kegagalan. Ini artinya satu pompa katanya kalau ini gagal maka diketahui dengan mudah. Tapi
jadi kritikal. Ya, ini kritikal. Kenapa dia kritikal? Karena cuma satu. Kalau kita kemarin di proyek apa namanya ada proyek migas Arab Saudi ya, itu di platform itu setiap fungsi pompa, misalnya fungsi pompa minyak, pompa untuk apa supply air, pompa untuk misalnya utility, itu minimal dua pompa untuk mencegah yang seperti ini. Kalau satu pompanya rusak, habislah, ya kan? Makanya disebut critical. Makanya untuk supaya tidak kritikal, ini berfungsi terus, maka tidak boleh dipasang satu. Kalau satu pompanya jadi kritikal. Oke, yang kedua adalah hidden. Nah, ini perlu saya jelaskan apa itu hidden failure, ya. Kegagalan yang tersembunyi. Seperti apa kegagalan tersembunyi? Kita lihat dua pompa sekarang. Ada pompa ABC, ada pompa DEF. Dua pompa ini kita pasang eh, redundant, artinya eh, dua pompa untuk melayani satu supply. Ya. Jadi dua pompa itu melayani satu fungsi, supply is critical function. Dan di sini ada namanya indikator dari output dua pompa ini. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya dua pompa ini berfungsi, maka indikatornya bagus, jalan. Berarti ini tidak ada kerusakan. Kalau satu pompa ini yang rusak, satu pompa lagi bagus, indikatornya apa? Tetap juga bagus karena dia masih mensuplai fluida. Jadi indikator ke dalam ruangan kontrol masih dikatakan bagus. Padahal sudah ada satu pompa yang rusak di sini. Saya pompa ABC rusak, hanya satu yang berfungsi, di control room tetap bagus. Sama kayak ginjal tadi, ginjal kita ada dua, satu sudah rusak, satu masih bagus, kita merasa fit, kita menganggap tidak ada kerusakan. Nah, ini dikatakan sebagai apa? Kegagalan yang tersembunyi. Karena indikatornya hanya memantau outputnya, tidak memantau pompanya. Oke, paham ya? Ini dikatakan sebagai apa? Kegagalan tersembunyi. Nah, ini walaupun dia redundan ataupun cadangan, saling memberikan support ya. Yang dikatakan redundan itu artinya satu saling mensupport ya. Walaupun yang perlu itu cuma satu. Nah, kenapa bukan disebut spare? Ini spare ini dalam banyak hal ya, misalnya backup, genset backup. Kalau mati lampu, gensetnya misalnya dua, ya di hotel-hotel itu pasti ada backup gitu ya. Jadi listrik mati, genset hidup, ya kan? Kalau memangnya kritikal sekali, gensetnya ada dua. Takutnya genset yang satu itu eh, ternyata rusak juga, ya kan? Nah, kalau dikatakan backup, backup itu artinya apa? Dia tidak hidup kalau tidak diperlukan. Kalau benda tidak hidup atau mesin tidak hidup, itu cenderung untuk apa? Rusak kalau tidak dipelihara dengan baik. Ya, jadi pada saat dihidupkan sudah tidak bisa hidup lagi karena saking lamanya tidak dihidupkan. Misalnya tidak bisa berputar, biringnya udah berkarat, gitu kan ya. Ternyata minyaknya habis dan sebagainya. Itu kalau dia backup. Kalau redundan ini ya biasanya dia apa namanya bergantian ya. Jadi satu bisa jadi backup, satu bisa jadi main pump ya. Jadi maintenance-nya sama gitu ya. Nah, ini dikatakan hidden ya. Analisis kegagalan tunggal tidak dapat diterima dan analisis kegagalan ganda diperlukan. Jika pompa ABC atau DM gagal, tidak terlihat dan tidak akan memiliki konsekuensi langsung. Ya, ini yang dikatakan sebagai hidden. Jadi salah satu hidup dikontrol tidak nampak. Ya, walaupun CT rusak, ini hidup, oh ini masih bagus. Nah, ini bahaya. Namanya apa? Hidden. Ya. Nah, bagusnya bagaimana? Kita buat berbeda. Apa yang kalian lihat di sini?
kita pindahkan kontrolnya tadi atau indikatornya tadi di depan pompa masing-masing. Jadi masing-masing pompa ini dipasang indikasi tersendiri. Pompa ABC satu indikasi, pompa DEF satu indikasi. Jadi kalau pompa ini rusak, nampak di control room atau nampak di prosesnya. Kalau ini yang rusak juga nampak. Kalau seperti ini apa? Suplainya tetap jalan. Dan bagusnya ya, ini bisa dikatakan eh, boleh rusak sampai dia rusak. Boleh jalan sampai dia rusak. Sebut sebagai run to failure. Jadi kita berpikirnya bagaimana dia beroperasi terus, kalau rusak baru perbaiki. Misalnya ini rusak, kan masih ada satu, perbaiki gitu kan, sampai dia bagus. Ya kan? Sehingga ini tidak ada lagi namanya hidden failure di sini. Jadi ini sebelumnya adalah hidden failure, karena di sini cuma ada indikator gabungan, sehingga indikator masing-masing tidak ada. Kita buat menjadi run to failure. Run to failure-nya seperti kalau lampu mati tukar, nah, itu disebut run to failure. Biar dia jalan terus, kalau rusak baru ganti. Nah, itu disebut run to failure. Nah, ini lebih lebih selamat, ya. Misalnya tanpa konsekuensi keselamatan, operasional atau ekonomi sebagai akibat kegagalan pompa tunggal, setiap pompa bisa jalan run to failure. Kegagalan masing-masing pompa terlihat jelas di ruang kendali, control room. Kemudian pemeliharaan korektif dilakukan pada waktu yang tepat ketika salah satu pompa gagal. Nah, ini ya disebut sebagai run to failure. Oke, jadi ada tiga tadi ya. Eh, critical failure, hidden failure, sama run to failure. Ya. Nah, sekarang kita lihat arrangementsnya sebagai kita apa namanya summary kan. Nah, ini contohnya tadi apa namanya? Ini namanya hidden failure. Ya, ini potensial critical. Ya, jika kedua pompa beroperasi, tetapi hanya satu yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan, maka jika pompa maka failure-nya adalah hidden. Tadi ya, sehingga kegagalan pompa potensially critical. Jadi kalau ini tiba-tiba rusak, ya kan, tapi tidak diketahui dan beroperasi terus, tiba-tiba juga ini rusak, kedua-dua rusak baru ketahuan. Nah ini jadi critical. Jadi ini kedua-duanya jadi critical kalau kita pasang indikator di sini. Ya, walaupun jalan dua pompa tetap kondisinya kritikal karena hidden. Ya. Nah kalau gini tadi yang kedua tadi lebih terkendali, ya kan? Jadi masing-masing pompa punya indikator. Jika dua pompa ini beroperasi tapi hanya satu yang diperlukan untuk menjalankan fungsinya, maka failure ini tidak hidden. Nah, tidak hidden. Dengan adanya ini, eh, maka ini dikatakan run to failure. Lebih selamat, ya kan? Yang berikutnya, nah ini apa nih? Ini kondisi yang tadi sama, ya. Kondisi masing-masing punya indikator, tetapi dikatakan sini jika kedua pompa diperlukan untuk hidup. Jadi dua-duanya harus hidup untuk mensuplai satu ini. Jadi kedua ini adalah kritikal. Karena kalau dia cuma hidup satu nggak cukup. Harus hidup dua-dua. Walaupun ini eh, apa namanya indikatornya sama, tapi karena perlu hidup dua-duanya, maka ini jadi kritikal. Caranya gimana biar tidak kritikal? Kita ganti atau kita tambah satu pompa lagi. Pompa ketiga. Satu, dua, tiga. Sehingga perlunya dua, tapi ada tiga. Dan masing-masing pompa dikasih indikatornya. Ya kan? Itu bisa jadi aman. Ya kan? Atau empat pompa kalau perlu ya. Kalau yang ini gimana? Jika satu pompa beroperasi yang selain sebagai backup, dan jika operasi pompa itu gagal, backupnya jadi critical. Nah ini saya bilang tadi, ya backup.
Backup itu artinya tidak bergerak, tidak beroperasi sampai diperlukan. Jadi kritikal, ya. Karena pada waktu dia diperlukan, barangkali dia sudah rusak juga, ya. Karena kedua pompa bisa sebagai backup, mereka kedua-duanya bisa jadi kritikal, ya. Nah, itu bedanya, ya. Kalau backup, dia jadi eh, suatu proses yang membuat kondisi facility itu jadi kritikal. Backup itu artinya tidak bergerak sama sekali. Lain dengan yang tadi, nah ini ya, yang ini nomor tiga ini, kan? Jadi beroperasi kedua-duanya tapi perlu satu. Jadi bisa berganti-gantian. Jadi dia redundant. Ya, lebih lebih aman daripada backup. Oke. Nah, itu adalah cerita kita RCM. Contohnya pompa ya. Sekarang apa saja kegagalan dari pelaksanaan RCM ini? Nampak sederhana tapi ada juga yang gagal, malah banyak yang gagal ya. Kan maintenance tadi kan ada preventif, apalagi reaktif, prediktif, condition gitu ya. Sekarang kita kita mau implementkan, ya kan? Contoh tadi pompa. Satu pompa ada prediktif, ada preventif, ada condition. Satu macam alat gitu. Tiga-tiganya dipakai. Kan? Kalau yang tidak paham akan mengatakan, oh ini pemborosan ini. Kenapa tiga-tiga perlu dipakai? Aja kan? Artinya mindsetnya harus diperbaiki. Kegagalannya apa? Hilangnya kontrol in-house atau perpaduan personil yang salah melakukan analisis. Tadi ya, analisis tadi ya. Satu alat, tiga macam maintenance. Ini nggak betul nih. Atau analisis tadi salah. Salah tentang hidden failure yang salah, gitu kan. Tentang apa namanya backup sama redundant juga salah, gitu kan. Nah ini gagal juga, ya kan. Atau tadi hilangnya kontrol in-house. Artinya ini yang nomor satu ini eh, contohnya kita pakai orang luar untuk melakukan analisis RCR. Orang dalam tidak dilibatkan sehingga hilang kontrol in-house. Ya, seperti itu maksudnya ya. Yang berikutnya ada beban administrasi yang tidak perlu dan mahal atau konsep RCM tidak dipahami. Ya, jadi RCM itu merubah mindset cara maintenance sehingga barangkali khawatir terlalu banyak, administrasi jadi banyak. Atau yang fundamental tidak dipahami. Nah, ini gagal juga, ya kan? Nah, yang berikutnya fungsi sistem tidak dipahami juga. Apa sih fungsinya? Kebingungan antara batas sistem dan interface antarmuka. Jadi misalnya ada dua sistem, di pompa dengan instrumen. Yang mana yang kita mau jaga? Instrumennya atau kan pompanya? Ya kan? Kemudian harapan yang berbeda dengan RCM misalnya lebih hemat katanya. Ternyata setelah dianalisis jadi lebih mahal. Nah, ini kan betul nggak seperti itu? Jadi RCM itu tidak tidak secara langsung mengatakan lebih hemat ya. Ya, tapi kebanyakan seperti itu. Hasilnya lebih hemat mestinya. Tapi kalau dianalisis ternyata lebih mahal, bisa jadi, ya kan? Kebingungan mengenai konvensi, apa istilah-istilah tadi ya, ada hidden failure, ada run to failure atau failure critical, ya kan? Nah, jadi ya gagal memahami yang tersembunyi tadi, gagal memahami redundansi, ya kan? Kesalahpaham tentang run to failure. Nah, ini yang baru kita jelaskan tadi, ya kan? Atau komponen classification yang tidak sesuai, atau instrumen tidak disertakan bagian dari analisis. Contohnya tadi pompa, pompa itu kan banyak instrumennya tuh. Ada misalnya instrumen alat ukur flow meternya kah, ukuran tekanan kah, ukuran misalnya temperatur kah. Ini perlu dianalisis juga, ya kan? Bukan hanya pompanya. Nah, ini adalah beberapa hal yang menyebabkan RCM ini gagal. Karena RCM ini adalah tingkat tertinggi dari maintenance.
Jadi perlu pemikiran yang agak lebih canggih daripada maintenance biasa. Ya, kita lihat sekarang contoh yang seperti ini. Ya, ini kita ada diskusi ya. Ada 3 fase RCM base PM. Contohnya nanti kita lihat di sini fase 1, identifikasi peralatan yang penting untuk keselamatan, pembangkitan atau perlindungan aset. Kedua, tetapkan PM. Nah, PM itu apa tadi? Preventive Maintenance. Yang ketiga, lakukan PM. Nah, seperti itu adalah ya. Sekarang kita fokus ke PM dulu. Mana yang perlu di PM, mana yang tidak perlu di PM. Contohnya kita diskusikan ini. Nah, ini ya, bahan diskusi kalian ya, tugas kelompok di sini ya. Misalnya ada mobil apa nih, Rubicon. Keren mobilnya. Mau melakukan tur keliling dunia. Sekarang kita analisis mobil ini. Nah, kita akan didiskusikan identifikasi peralatan yang penting untuk keselamatan, perjalanan ataupun produksi lah dan perlindungan aset mobilnya sendiri. Yang pertama misalnya keselamatan. Ini saya kasih contoh dulu ya. Nanti kalian teruskan. Yaitu contohnya keselamatan. Apa yang kita analisis pertama keselamatan? Kalau mobil, ada yang tahu? Ya, rem. Nah, mobil itu kita lihat remnya. Remnya kanvasnya sudah dicek atau belum? Ini perjalanan panjang mau keliling dunia nih. Remnya bagaimana? Apalagi faktor keselamatan. Oke, rem, kemudian kondisi ban, ya kan? Rem, kondisi ban, kondisi apa lagi yang terkait dengan keamanan. Misalnya perjalanan, supaya dia lancar terus jalan, bannya. Nah, ini kan bannya harus harus apa? Harus tangguh, gitu ya. Yang berikutnya tangki, tangki minyak misalnya. Tangki minyak cukup nggak? Apakah perlu tangki tambahan biar perjalanannya tidak terkendala kalau habis minyak gitu kan? Dan seterusnya. Dan perlindungan aset. Misalnya pada waktu diparkir atau pada waktu di perjalanan, kira-kira apa yang akan terjadi? Kerusakankah, dicurikah, ataupun lain-lain. Nah, ini kalian diskusikan mana yang perlu di PM, di Preventive Maintenance. Nah, ini ya. Jadi contoh ini, 3 fase RCM ini kalian praktekkan untuk mobil Rubicon yang akan melakukan perjalanan keliling dunia. Dari Batam melalui apa? Oh, Malaysia, terus keliling sampai ke Cina, terus keliling terus, ya kan? Ini apa yang perlu kalian lakukan, ya? Oke. Nah, komentar tentang RCM ini banyak ya. Ya, jadi contohnya yang menemukan metode ini yaitu Nolan and Heath. Dia mengatakan hanya sekitar 11% dari semua komponen yang menunjukkan tingkat keausahan yang memungkinkan pergantian pada prioritas tertentu. Artinya apa? Misalnya tadi ada 10.000 komponen pesawat terbang. Kalau 10%, kalau 10.000 jadi berapa? 10% dari 10.000. Kalau 1.000, 100. Kalau 10.000 berarti 1.000, Pak, kan? Artinya sudah menghemat 90% ya dari semua komponen lain secara acak. Oleh karena itu, perombakan terjadwal dari kontraproduktif untuk populasi ini. Ini menurut si Nolan and Heath. Hanya 11% dari semua komponen yang menunjukkan tingkat keausahan yang memungkinkan pergantian pada prioritas tertentu. Jadi dia berputar-putar, gitu, bergesek-gesek itu cuma 11% lah ya. Yang menunjukkan keausahan yang perlu penggantian periodik atau PM. Nah, ini kalian lihat lagi bukunya Nolan and Heath dan kalian buat summary di situ ya. Ini ada tugas kelompok ya. Kelompoknya tetap yang kemarin yang bertiga orang. Kalau buat ringkasan tentang buku Nolan and Heath, Perintis RCM ini nanti bukunya
Kalau ada saya akan sharing ya. Kemudian buat penjelasan tentang SAI JAI AI 1011. Kalian cari dokumen aslinya, dari kopinya, kalian buat jelaskan. Tadi ada 2 video, jelaskan video terkait kuliah ini. Kemudian jelaskan cara kerja predictive maintenance berikut ini. Ini adalah beberapa metode prediktif ya. Contohnya vibration monitoring, akustik, termografi, oil sampling, X-ray, magnetic particle, eddy current, ultrasonic testing, liquid penetrant, ada MJSE, borescope, ada motor operatif, ada valve diagnostik, ada air operated valve diagnostik. Nah, ini adalah eh, cara kerja prediktif. Jelaskan masing-masing ini ya. Ini tugas kelompok ya. Kalian buat dalam satu apa namanya satu laporan ya. Laporan barangkali dalam 20 halaman ya untuk masing-masing ini ya. Jadi dalam bentuk apa? PDF ya, dibuat dalam bentuk eh, Word, kemudian kalian PDF kan ya. Di tugas kelompok. Oke, gimana kira-kira ya? Mudah-mudahan yang tadi kita sampaikan itu bermanfaat ya. Jadi apa yang tadi saya sampaikan itu tidak ada gunanya sama sekali ya kalau kalian tidak mengambil pembelajaran lebih lanjut ya dengan cara apa? Mengerjakan tugasnya ya dan mengubah mindset kalian. Di kemanfaatan kuliah ini hanya akan terjadi kalau kalian melakukan tindakan yang tindakan yang sesuai, yaitu lakukan apa namanya pendalamannya, kemudian lakukan tugasnya, ya. Seperti kata tadi Peter Drucker, bahwa masa depan itu susah diprediksi. Yang paling mudah caranya untuk memprediksi masa depan adalah apa? Kalian buat itu dari sekarang. Di kalian sebagai apa? Manajer maintenance di masa akan datang, maka biar itu di masa datang akan tercapai, maka kalian buatlah tugas-tugas sebagai manajer maintenance dengan mempelajari lebih lanjut bahan-bahan kuliah kita hari ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.